Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci habaib, percuma. Cinta ulama, bagus. Tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Ingat. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Seperti perkataan si Habib ini pernyataan seperti ini ya. Di samping sesat dan menyesatkan, ini rasis kawan. Bagaimana kemudian seseorang yang dilahirkan kepastiannya itu dari Allah, lalu kemudian dianggaplah kemuliaan yang merupakan anugerah tertinggi, bahkan membandingkan dengan orang yang sudah dinas dalam Al-Quran. Kalau narasi seperti ini dibenarkan, ini orang ngapain mau cari ilmu? Padahal orang mencari ilmu itu adalah nas Al-Quran, perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mennas dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berilmu dan tidak itu sudah ada nasnya. Itu sudah dibedakan. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang bodoh dengan orang yang alim. Nah, kalau narasi si Habib ini asalkan dia dilahirkan dari seorang Habib, maka dia sudah mendapatkan derajat kemuliaan yang sangat tinggi, bahkan melebihi derajat orang yang mempunyai ilmu. Ini luar biasa. Ini sesat menyesatkan. Kita cari ya di kitab apapun itu nggak ada kecuali dari kitab Klan Ba'alawi. Ini ada kitab karangan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jombang ya. Dalam sebuah judul Adabul Alimi wal Muta'allim. Langsung kita ke Al-Babul Awal. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Nih kitabnya. Ya. Kita akan coba cari apakah benar pernyataan Habib ini bahwa seorang Habib itu derajatnya bisa melebihi derajat ulama. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nih. Ini pertama pembukaannya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian semua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Nih. Ay wa yarfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Orang yang mempunyai derajat tinggi yaitu orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini satu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu darajatul ulama'i fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajatin. Ya, derajatnya ulama itu di atas orang-orang mukmin. Selisih ya 700 derajat. Ma bainad darajataini khamsumi'ati amin. Dari satu derajat ke derajat yang lain itu jaraknya 500 tahun. Betapa tingginya derajat seorang ulama. Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Ta'ala bersaksi annahu bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan Allah Ta'ala bersaksi terhadap malaikat-malaikat Allah. Wa ulul ilmi, dan bersaksi terhadap orang-orang yang berilmu. Fabada Allah Ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala mendahulukan kesaksiannya dengan zatnya sendiri. Wa thanna bi malaikatihi, dan yang nomor 2 itu bersaksi terhadap para malaikat-malaikatnya. Wa thallatha bi ahlil ilmi, dan yang ketiga Allah Ta'ala bersaksi terhadap orang-orang ahli ilmu. Dalam arti para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Rasulullah bersabda bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Lagi-lagi ulama. Dari tadi kita tidak menemukan si Habib. Ini sudah dalil dari hadis. Tadi dalil-dalil dari Al-Quran. Wa hasbuka bihadzal darajat majdan wa fakhran. Maka jadi cukuplah dengan ilmu orang itu akan mendapatkan derajat kemuliaan dan derajat kenasaban.
Ya nasab dari Rasulullah. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warathati litilka rutbati. Seandainya ada derajat di atas kenabian, derajat yang lebih tinggi lagi daripada derajat kenabian, fala syarafa fawqa syarafil warathah litilka rutbati. Maka tidak ada kemuliaan yang pantas mendapatkan derajat tersebut ya bagi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang-orang yang mempunyai ilmu. Nih. Kemudian walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduma 'abidun wal akharu 'alimun. Dua orang laki-laki, yang satunya alim, yang satunya abid, orang yang ahli ibadah. Rasulullah bersabda, fadlul alimi 'alal abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang alim 'alal abidi dibanding orang yang ahli ibadah saja, itu bandingannya seperti keutamaanku, kata Rasul, 'ala adnakum, atas kalian semua. Jadi betapa tinggi derajatnya orang alim. Walaupun orang alim itu dalam takaran ibadahnya kurang. Lebih tinggi daripada orang yang tidak alim, orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Ini nggak ada kabib. Sampai sekarang ini nggak ada kabib ya. Kita masih belum menemukan si kabib ini. Wa qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang mencari, mengambah itu dalam rangka mencari ya. Ada di jalan mencari fihi ilman, mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan, Allah Ta'ala memberikan kemudahan terhadap jalannya, min turukil jannah, dari jalan-jalan surga. Orang yang mencari ilmu, Allah Ta'ala memudahkan terhadap jalan ke surga. Wa qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini hadis Nabi, dalilnya kewajiban setiap orang itu mencari ilmu. Talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huti fil bahri. Orang yang mencari ilmu itu dimintakan ampun oleh setiap sesuatu, hatta al-huti, sampai ikan-ikan fil bahri, ikan-ikan di dalam laut. Bagi orang yang sedang mencari ilmu. Wa qala man ghada li talabil ilmi salat alaihi al malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Orang-orang yang mencari ilmu, para malaikat itu membacakan salawat kepada mereka. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan memberikan barokah, keberkahan dalam kehidupannya. Wa qala man ghada ila al masjid yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ahri haji tamin. Orang yang orang yang menuju masjid tidak mengharapkan sesuatu kecuali ia ingin belajar suatu kebagusan, kebaikan. Aw yu'allimahu, ataupun hendak mengajarkan sesuatu kebaikan, kana lahu ka ahri haji tamin. Pahalanya orang itu seperti haji yang sempurna, dalam arti haji mabrur. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadihi min hadihi, wa jama'a bainal musabbihati. Al-alim wal muta'allim, Rasulullah mencontohkan bainal musabbihati wallati taliha. Ya begini ya. Atau begini. Bainal musabbihati, atau dua jari telunjuk, memberikan isyarat dua jari dan merapatkan. Ka'ad syarikani fil ajri, itu berkesinambungan pahalanya. Saling berkesinambungan pahalanya. Wala khaira fi sa'irin nasi ba'du, dan tidak ada kebagusan selain orang yang dalam rangka mencari ilmu ataupun mengajarkan sebuah ilmu. Enggak ada orang yang ke utara, ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan itu dalam rangka menjajakan nasabnya, enggak ada kemuliaan di sana. Enggak ada. Dua hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum riyadal jannati farta'u.
apabila kalian melihat riyadul jannati, taman surga, farta'u, maka segeralah kalian berbondong-bondong. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannati, dan apa ya Rasul, apa yang dimaksud riyadul jannah, taman surga itu? Qala hilakul dzikri, majelis pertemuan-pertemuan zikir. Qala atau hiya majalisul halali wal haram. Nah, di sini banyak orang banyak disalahfahami oleh para kabib ya, untuk untuk mendoktrin pribumi ini. Mereka bikin majelis-majelis, tetapi majelisnya hanya membaca sholawat. Nah, di sini bukan berarti saya tidak menganggap pembacaan sholawat itu menafikan pembacaan sholawat itu bagus ya, mengingat Rasul, bukan itu maksud saya. Tetapi kebanyakan klan Balawi ini cukup dengan dangdung-dangdung, itu adalah dianggap majelis Rasulullah yang akan membawa kalian menuju surga. Tidak sesederhana itu. Majlis yang dimaksud Rasulullah di sini adalah majalisul halali wal haram. Majlis yang ada pembahasan tentang halal, tentang haram. Kaifa tashtari, bagaimana jual beli, bagaimana cara jual beli, wa kaifa tusalli, bagaimana cara sholat dan yang bersangkutan. Wa kaifa tuzakki, dan bagaimana kalian mengeluarkan zakat. Wa kaifa tahujju, wa kaifa tankihu, bagaimana tentang nikah. Wa kaifa tatallaqu, dan bagaimana tentang tolak. Wa ma asbaha dzalik, dan semacamnya ya, yang berkaitan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sesederhana mengadakan sebuah event besar. Di situ menghadirkan seorang kabib dan akan melantunkan syair-syair sholawat. Bahkan terkadang tidak hanya bacaan-bacaan sholawat, tetapi juga ada syair-syair yang mereka sendiri mengatakan syair-syair kemungkaran. Karena ada syair-syair lagu yang dianggap sholawat. Tidak sesederhana itu lalu kemudian dikatakan itu majlis Rasulullah yang akan membawa jalan ke surga. Riyadul Jannah yang dimaksud di sini ya seperti tadi itu. Oke, sekarang yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Tiga orang yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Nanti di hari kiamat akan memberi syafaat. Bisa memberikan syafaat. Tsummal ulama. Kemudian para ulama bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena besok kita akan digiring sesuai pemimpin kita masing-masing. Ya, para nabi dengan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para umatnya. Kemudian dari umat Rasulullah itu masih dibagi para pemimpin, yaitu ulama-ulamanya. Ini jelas. Jadi nggak ada. Jadi ulama di sini punya bendera. Punya bendera nanti di akhir kiamat, di hari kiamat. Nggak ada seorang kabib punya bendera untuk bisa memberikan syafaat. Nggak ada. Tsumma syuhada. Kemudian yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka berperang atas perintah Allah. Mereka berperang atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mati membela kabib. Mereka katakan syuhada. Jadi seperti itu ya, ada tiga orang yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah para anbiya, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan berperang. Jadi pernyataan Kabib tadi ini jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Apalagi membandingkan dengan para ulama.
ulama justru ada nas dari Al-Quran, kemudian juga nas dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang derajat mereka. Khabib tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.